kita ini rakyat dari kerajaan Allah. Dengan setiap karunia dan talenta, Tuhan juga memberikan sarana yang cukup agar dapat digunakan dengan cara yang tepat. Seperti yang ditunjukkan oleh perumpamaan tentang talenta. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Rabu 17 November 2021 di hari peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria Biarawati. Saudara dan saudariku seiman, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab kedua Makabe bab 7 ayat 1 dilanjutkan ayat 20 sampai 31. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Perumpamaan tentang talenta, tentang uang mina. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita untuk merenungkan tema hidup bertanggung jawab dengan talenta atau anugerah yang diberikan Tuhan. Bagaimana Allah mendirikan kerajaannya di bumi ini, saudara dan saudariku? Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, mereka percaya bahwa kalau Mesias muncul, maka dia akan muncul dan dia akan mengantar kerajaan keadilan, kerajaan kasih, dan kerajaan kedamaian Allah di bumi. Yesus, dia berbicara dalam istilah mesianis tentang pemerintahan Allah yang akan datang itu. Saudara dan saudariku, Yesus berbicara tentang kerinduan akan kerajaan baru dalam perumpamaan tentang seorang bangsawan yang pergi untuk menerima sebuah kerajaan. Perumpamaan itu mengungkapkan sesuatu yang penting tentang bagaimana Allah mengerjakan rencana dan tujuannya dengan umatnya. Perumpamaan itu pertama-tama berbicara tentang kepercayaan raja kepada rakyatnya. Sementara dia pergi, dia meninggalkan mereka dengan uangnya, dengan hartanya, untuk mereka gunakan secara baik, sesuai dengan pendapat mereka mana yang terbaik yang harus mereka buat dengan uang yang ditinggalkan oleh tuan mereka, oleh raja mereka. Meskipun tidak ada ikatan, ini jelas merupakan satu ujian untuk melihat apakah mereka yang ditinggalkan uang tersebut akan rajin dan dapat diandalkan dalam menggunakan uang yang dipercayakan kepada mereka. Tuan mereka kemudian memberi penghargaan kepada mereka yang rajin dan setia, dan dia menghukum mereka yang duduk diam dan yang tidak melakukan apa-apa dengan uang tersebut. Saudara dan saudariku, inti dari perumpamaan itu tampaknya terletak pada konsepsi para hamba tentang tanggung jawab. Bagaimana masing-masing melihat tanggung jawab itu. Setiap hamba yang dipercayakan dengan uang tuannya setia sampai pada titik tertentu. Pelayan
atau yang mengubur uang tuanya tidak bertanggung jawab. Seorang dapat mengubur benih di tanah dan mengharapkannya menjadi produktif. Ya, karena itu mematuhi hukum alam. Sedangkan koin atau uang bagaimanapun tidak akan mematuhi hukum alam. Mereka akan mematuhi hukum ekonomi dan menjadi produktif dalam sirkulasi. Sang majikan mengharapkan semua mereka yang menggunakan atau yang dipercayakan uang olehnya untuk menjadi produktif dalam menggunakan uangnya tersebut. Saudara dan saudariku, Tuhan kita memberi upah kepada mereka yang dengan setia menggunakan talenta karunia mereka untuk berbuat baik dengan memberi mereka lebih banyak. Terus apa hubungan koin dan hukum ekonomi dengan kerajaan Allah? Tuhan mempercayakan rakyat kerajaannya dengan hadiah dan rahmat. Dia memberikan rakyatnya kebebasan untuk menggunakannya sesuai dengan yang mereka pikirkan. Kita ini rakyat dari kerajaan Allah. Dengan setiap karunia dan talenta, Tuhan juga memberikan sarana yang cukup agar dapat digunakan dengan cara yang tepat. Seperti yang ditunjukkan oleh perumpamaan tentang talenta, Tuhan membenci ketidakpedulian dan sikap yang mengatakan bahwa itu tidak pantas untuk dicoba. Tuhan menghormati mereka yang menggunakan bakat, talenta, karunia untuk berbuat baik. Mereka yang setia bahkan dengan sedikit dipercayakan kepada mereka akan dipercayakan lebih banyak. Mereka yang mengabaikan atau menyia-nyiakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka akan kehilangan apa yang mereka miliki. Saudara dan saudariku, Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi rakyat pelayan yang baik dari karunia dan anugerah yang Dia berikan kepada kita. Ada pelajaran penting bagi kita. Tidak ada orang yang bisa berdiam saja dalam kehidupan Kristiani. Kita mendapatkan lebih banyak atau kita kehilangan apa yang kita miliki. Kita maju menuju Tuhan atau kita mundur. Saudara dan saudariku, apakah kita berusaha untuk melayani Tuhan dengan karunia, talenta, dan anugerah yang telah Dia berikan kepada kita? Tuhan Yesus, Dia tawarkan kepada kita kerajaan keadilan, cinta, kedamaian. Dia memanggil kita untuk hidup sebagai rakyat kerajaan ini, sebagai warga kerajaan ini, di mana Dia sendiri memerintah sebagai Tuhan dan Tuan. Melalui kematiannya yang menebus di kayu salib dan melalui kemenangan kebangkitannya, Yesus membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan memberi kita kebebasan untuk hidup sebagai hamba-Nya dan menyerahkan hidup kita untuk melayani sesama kita dengan kasih. Segala karunia, talenta, rahmat yang Dia berikan, apakah kita percaya bahwa kita dipercayakan sedemikian banyak agar kita boleh memanfaatkannya dengan baik, agar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah kita bertanggung jawab dengan semuanya itu yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita periksa diri kita dan kita berjuang agar kita hidup lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan, anugerahkan buat kita. Segala talenta apapun itu yang Tuhan sudah berikan, hendaknya kita manfaatkan, kita bagikan dengan prinsip kasih. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, jadilah penguasa hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan roh yang murah hati dan bijaksana, sehingga kami dapat menggunakan karunia, bakat, waktu, dan sumber daya yang Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Amin.